semuanya, kita sekarang lagi di PwC. PwC itu salah satu kantor akuntan publik Big Four yang ada di Indonesia. Sekarang kita lagi ditemani oleh Bapak Hanikin yang merupakan Direktur dari Divisi Risk Assurance yang ada di PwC ini. Selamat pagi Bapak. Pagi. Langsung saja ya Bapak ke pertanyaan pertama. Ya. Jadi Bapak Hanikin ini sudah mendapatkan sertifikasi CISA atau Certified Information System Auditor. Ya. Hal apa sih yang mendorong Bapak untuk mau mendapatkan sertifikasi ini? Jadi dulu itu 3 tahun pertama saya itu bekerja financial audit. Terus akhirnya setelah tahun keempat saya merasa kayaknya bukan passion saya di financial audit, saya pengen berhubungan sesuatu dengan sistem. Jadi akhirnya saya pindah ke divisi yang namanya risk assurance sekarang. Nah, untuk bisa berhasil ya, maksudnya untuk bisa memiliki pengetahuan yang baik dan juga diakui kredibilitasnya untuk yang berhubungan dengan sistem informasi audit itu harus memiliki sertifikasi CISA. Jadi atas dasar itu saya harus mengambil. Dan juga memang secara tuntutan karir kalau misalnya mau dipromot ke tingkat lebih tinggi itu juga harus sudah sertifikat CISA tersebut. Gimana sih cara Bapak untuk mendapatkan sertifikasi CISA ini? Pada prinsipnya cuma nggak ada kata lain kecuali belajar dan latihan sih. Jadi kebetulan di kantor saya itu ada beberapa orang yang udah lulus dan certified. Mereka bikin kayak weekly discussion lah, jadi kayak ngumpul bahas bab 1, bab 2 gitu ya, latihan. Itu juga latihan soal dan juga cara belajarnya lagi itu kita kayak beli buku review manualnya dari Isaka, kita beli CD juga untuk simulasi latihan soal. Kita lakukan terus mungkin intensif sekitar 2 bulan lah. Jadi memang persiapannya harus konsisten untuk bisa lulus ujian. Pertanyaan selanjutnya, pekerjaan apa yang harus bisa dilakukan orang-orang yang memiliki sertifikasi CISA ini? Oke, kalau kamu udah ikut ujian CISA kan kamu berarti kan belajar hal-hal yang diajarkan di CISA. Jadi itu berhubungan dengan tata kelola IT, berhubungan dengan IT audit, terus kemudian berhubungan dengan sistem development, security, dan juga IT operation. Nah, pekerjaannya jenisnya apa? Umumnya paling gampang adalah kalau seperti itu di Big Four seperti PwC, bekerja sebagai IT auditor. Jadi intinya kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan dibayar itu menerapkan kontrol-kontrol di dalam IT-nya sesuai dengan yang ada di domain-domain CISA. Jadi karena kita kan sifatnya memberikan keyakinan apabila kontrol tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak ya. Kalau dibilang pekerjaan yang lainnya apa, sebenarnya dengan ilmu CISA, even sebagai IT leader atau IT head pun mereka dalam menjalankan tugasnya sehari-hari juga bisa mengetahui sebenarnya dalam mereka menjadi IT head harusnya di tim yang mereka itu melakukan kontrolnya seperti apa. Nah itu yang bisa dilakukan dengan menggunakan ilmu dari CISA. Jadi kan gini, mahasiswa-mahasiswa kita yang mengambil program studi akuntansi lebih mengenal yang namanya CPA atau Certified Practicing Accountant dibanding CISA. Jadi menurut opini Bapak, di antara 2 sertifikasi ini mana sih yang lebih penting? Oke, kalau saya bilang dua-duanya sama pentingnya. Jadi mana yang lebih penting, saya pikir sih tergantung kamu punya passionnya mau gimana. Bisa memiliki dua-duanya menurut saya itu best combination untuk bisa memiliki nilai lebih lah di dunia kompetisi kerja sekarang. Karena kalau kamu lihat akuntansi sekarang itu dilakukan di perusahaan itu nggak bisa lepas dari sistem, benar nggak? Artinya kamu kalau misalnya ngeliat satu angka keluar di laporan keuangan gitu ya, kamu yakin nggak sih ini angkanya udah benar apa enggak? Nah, kalau kamu ngerti bagaimana sistem bekerja di belakangnya dan juga kamu ngerti bagaimana tim IT ini sebetulnya memanage sistem tersebut, kamu pasti punya pandangan yang lebih luas dan lengkap ya untuk melihat proses dari pembuatan laporan keuangan, baik secara konten kita bilang PSAK-nya atau peraturan kegiatan akuntansinya, ataupun juga secara proses dari sistem maupun bisnis proses. Nah, kalau bagi saya memiliki dua-duanya itu sangat penting. Tapi kalau memang kamu lebih passionnya pure di IT dalam pengertian lebih teknikal, jadi misalnya kamu lebih pingin ke area keamanan informasi, lebih ke area sistem development, nah itu mungkin CPA tidak begitu butuh. Tapi kalau kamu mau memiliki pengetahuan IT untuk enterprise atau perusahaan, saya pikir dulunya penting.
tujuan perusahaan merekrut orang-orang yang memiliki sertifikasi CISA ini? Kalau saya bilang pertama karena pengalaman, pengetahuan dan kredibilitas. Artinya sertifikasi CISA ini nggak mudah didapatkan, susah ujiannya. Udah lulus ujian pun juga belum langsung menyandang gelarnya. Jadi kamu mesti punya pengalaman kerja 5 tahun atau bisa di institusi ya. Ininya 5 tahun pengalaman di bidang yang ada di CISA tersebut baru boleh menyandang gelar CISA. Nah, itu kan artinya adalah yang menyandang gelar CISA ini memang teruji, ujiannya lewat dan juga selama dia day to day practice ya memang dia mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan domainnya CISA. Artinya kalau kamu memang menyandang gelar CISA itu experience, credibility, quality-nya itu cukup terjamin dan juga itu recognition yang internasional. Jadi artinya kalau punya Angel gitu ya ngambil CISA, lulus di CISA di Indonesia, sebenarnya kalau kita bilang kualitasnya akan sama dengan teman kamu yang ambil CISA di luar negeri gitu. Jadi itu kan international recognition. Keuntungan dari dapat gelar CISA ini apa? Keuntungannya tadi kalau saya bilang adalah pengakuan secara mendunia ya, standar terhadap kemampuan kamu. Keuntungan lainnya pengetahuan teknis ya. Jadi kan sebenarnya kan kayak IT ini kan selalu berkembang. Yang kita pelajarin 2 tahun yang lalu pasti sekarang udah beda gitu kan. Nah dengan CISA itu kita kalau bergabung di community CISA-nya itu dari website-nya maupun dari pertemuan-pertemuan itu maka selalu update ini. Jadi sebenarnya kayak sekarang ada mengenai cloud computing ya kan ya. ERP-nya baru, dulu kita ngomong ERP harus diimplementasi di tempat di perusahaan, tapi sekarang bisa implementasi di cloud ya kan. Nah itu kan hal-hal yang baru. Nah, kita dengan menjadi CISA ataupun tergabung di komunitasnya kita bisa selalu update. Kalau saya lihat sih manfaatnya seperti itu. Kalau berkaitan dengan job desk, apakah banyak melibatkan decision making maksudnya misalnya dari depan CISA-nya sendiri apakah melibatkan dari Saya pikir sih kalau misalnya ketika kamu, ini saya ngambil contohnya aja kalau ketika menjadi auditor lah ya, maksudnya yang paling saya tahu. Jadi kadang-kadang dalam kamu mengaudit, melakukan tugas sebagai seorang auditor, baik itu new joiner ya, baru masuk ataupun makin senior nanti, pasti kamu akan menemukan tantangan atau kendala-kendala di lapangan ketika mengaudit. Nah, pasti kan kamu mesti mengambil suatu solusi kan atau kesimpulan. Dan saya pikir itu juga mengambil decision. Artinya, oke ini analisa saya benar atau enggak. Nah, bagaimana kamu bisa memiliki dasar ataupun rasional untuk mengambil suatu keputusan. Nah itu yang bisa disupport sama CISA. Jadi kan waktu belajar CISA kan belajar kita lihat kayak teorinya ya. Oh ini best practice-nya begini. Kalau keadaan begini, ini yang sebenarnya harus dilakukan. Nah itu memberikan kita pengetahuan. Jadi artinya kalau ketemu dengan situasi yang mirip di lapangan, kita tahu oh harusnya kita ngambil decision-nya seperti ini. untuk yang kendala-kendalanya itu bisa diceritain apa Kendala yang bisa dihadapin kadang-kadang begini. Kalau dari pengalaman saya tuh, misalnya kita menemukan suatu, let's say kita bilang ada perubahan sistem yang kok ini nggak ada approval atau persetujuan dari business user. Nah, apakah dari kita sebagai auditor kita langsung bilang, oh ini suatu temuan nih, ini untuk perubahan gitu kan. Nah itu judgement. Jadi kadang-kadang kita kalau ketemu suatu temuan, kita itu harus bisa melihat secara tuntas sebenarnya ini hanya sekali kejadian ataukah ini sebenarnya hanya gejalanya aja. Yang harus kita lakukan sebenarnya kita harus menemukan sumber permasalahan. Kalau kita cuma tantangan kita sebenarnya adalah kalau kita cuma memperbaiki gejala, nggak memperbaiki root cause, pasti akan kejadian terus. Ya, kan? bisa sharing apa kira-kira pengalaman yang kamu dia di sertifikasi ada satu pengalaman dulu klien saya itu mereka minta di review tata kelola IT. Jadi ini perusahaan telco cukup besar. Jadi mereka kalau udah perusahaan orang IT banyak sekali ya pasti mereka menggunakan tata kelola dengan baik. Nah, mereka juga mau menerapkan suatu framework atau kerangka untuk tata kelola IT dengan baik. Ketika melakukan pekerjaan itu
tentu saja pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh dari belajar visa itu membantu banget karena itu kepada semua, bagaimana melakukan tata kelola, melakukan IT operation, keamanan, development. Nah itu kita bisa advice ke klien mengenai best practice yang ada di visa. Terkait dengan mata kuliah sistem informasi akuntansi yang kita ambil, apakah penguasaan CFD dan flowchart penting untuk bisa mendapatkan sertifikasi visa ini? Ujiannya sendiri sih nggak ada pakai BFD atau flowchart sih. Cuman kalau saya lihat relevansinya mungkin adalah ketika ada satu domain tuh mengenai sistem development ya di dalam visa. Nah, dalam praktek lapangan sendiri ketika kita mendevelop satu sistem, pastinya kita mesti tahu dulu bisnis prosesnya apa. Nggak mungkin suatu IT sistem dibentuk kalau nggak ada bisnis requirement, ya kan? Nah, itu kepake di sana. Biasanya kita bikin prosesnya pakai flowchart kan. Oh, ini prosesnya kepalanya begini, tengahnya begini, ekornya begini. Nah, nggak cuma proses, tapi juga informasi ataupun alur data kan, yang mengalir dari awal sampai akhirnya menjadi laporan mau diolah seperti apa. Nah, itu yang saya lihat relevansinya ketika di lapangannya, ketika praktek melakukan sistem development, dua pengetahuan mengenai DFD ataupun flowchart itu bisa relevan terpakai. Pertanyaan terakhir. Terakhir ya udah, Iya. Oke. Bisa Bapak berikan sepatah dua patah kata untuk mahasiswa Atmajaya yang mengambil program akuntansi? Ya mungkin pesan-pesan saya adalah untuk teman-teman mahasiswa untuk mempelajari akuntansi definitely sebaik-baiknya, dan untuk bisa memiliki nilai tambah, saran saya adalah untuk juga mempelajari seperti SIA ataupun sistem informasi ya. Jadi terutama mungkin yang saya bilang paling dekat berhubungan tuh kalau misalnya kamu belajar seperti sistem ERP, SAP ataupun Oracle, karena kamu begitu lulus ya, misalnya mau masuk kerja di PwC, kamu bisa jadi financial auditor, itu udah ngerti sistemnya dan akuntansinya. Kamu mau kerja di tempat saya di divisi risk assurance, kamu juga udah ngerti sistemnya dan juga punya knowledge akuntansi. Jadi saya pikir itu knowledge yang dua-duanya sangat berhubungan dan bisa membuat kamu lebih sukses. Begitu? Sudah cukup? Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi.